Pemirsa, seorang investor tambang emas di Papua asal Salatiga diduga disandra dan mendapatkan penganiayaan dari beberapa oknum yang datang ke rumahnya. Kejadian itu diduga imbas dari proyek pembangunan tambang emas yang dilakukan di wilayah Papua. Beginilah suasana di rumah investor tambang emas di daerah Sidoarjo, Kota Salatiga saat didatangi beberapa oknum masyarakat dari Papua milik investor tambang emas Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau BLN milik Nicholas Nyoto Prasetyo. Mereka berdatangi ke rumah tersebut diduga melakukan intimidasi, penganiayaan hingga penyanderaan kepada investor. Kuasa hukum Nicholas, Muhammad Sopyan, menyatakan bahwa kliennya tiba-tiba didatangi orang-orang yang mengatasnamakan pemilik lahan atau mewakili pemilik lahan yang lahannya telah rusak. Saat dilakukan pertemuan, mereka membuat gaduh, melakukan pengrusakan, intimidasi hingga penganiayaan. Menurutnya, pertemuan dengan pemilik lahan atau perwakilan pemilik lahan sudah sering dilakukan namun tidak memiliki titik temu. Selain itu, pihaknya menganggap tuduhan kepada investor adalah salah sasaran. Akibat kejadian tersebut, pihaknya telah melaporkan kejadian ke Polres Salatiga. Baik-baik, tapi pada kenyataannya komunikasi itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga bagaimana untuk mencari solusi dan penyelesaian itu juga belum ada titik temu. Bahkan klien kami sampai kemudian merasa tersandera karena tidak bisa melakukan aktivitas lain selain hanya kemudian untuk mendengar, mengikuti apa yang menjadi kehendak. Karenanya meminta bantuan kepolisian sampai kemarin siang, klien kami untuk keluar rumah saja tidak bisa. Hanya keluar rumah saja tidak bisa, akhirnya kemudian melalui bantuan teman-teman kepolisian bisa kemudian dibawa ke Polres dan sampai pagi tadi masih di Polres. Sementara itu, perwakilan masyarakat Papua Martin Baseur mengungkapkan kedatangan ke rumah investor tambang emas tersebut bersama rekan-rekannya guna meminta pertanggungjawaban rusaknya area lahan akibat dibekannya tambang emas. Dirinya juga membantah adanya tuduhan yang dilakukan akibat kedatangan mereka. Mereka datang meminta keadilan dan mengajak rekan-rekan mereka untuk membela hak saudaranya yang ada di Papua. Saya datang ke Salatiga, saya diberikan kuasa dari pemilik lahan tambang emas. Saya datang untuk keadilan mereka bahwa hutan mereka telah dirusak oleh perusahaan Nusantara Group. Diberikan kepercayaan oleh Pak Max Ohe, hutan mereka sudah dikasih rusak tanpa ada pertanggungjawaban. Luas berapa, Bang? Luas 400 kali 300, sudah sekitar 1,8 hektar. Dan itu artinya kerja itu sebenarnya sudah jalan ya? Itu kalau kita mau bilang sudah jalan, karena kalau bahasa tambang itu sudah clearing, sudah pembersihan lahan untuk siapkan alat-alat masuk. Berapa persen itu, Bang? Itu kalau mau bilang sudah sekitar 30 atau 40%. Sampaikan hak setelah lahan dirusak, Abang sudah 4 hari di sini, betul tidak melakukan hal-hal yang katakan versi pengacara penyekapan. Seperti itu bagaimana, Bang? Jadi saya datang bertemu pemilik Nusantara Group, Bos Niko. Saya datang bukan premanisme. Saya datang nuntut keadilan. Saya bawa saudara-saudara saya orang Papua biar membela hak saudara mereka yang ada di Papua. Saya datang di sini bukan menyekap Pak Niko, tapi saya datang sini dengan niat baik. Di saat saya datang, saudara-saudaranya saya yang masuk ke dalam rumahnya Pak Niko, saya dengan tim. Di dalam rumahnya Pak Niko itu juga dijaga ketat oleh anggota TNI. Perusakan hutan adat tersebut terjadi di Kabupaten Sarbi, Provinsi Papua, di mana pihak BLN akan membuka tambang emas dan akan dilakukan dengan sistem bagi hasil. Kerusakan hutan akibat hal tersebut seluas 1,8 hektar, di mana pembuatan tambang sudah dilakukan 30% atau sudah dilakukan pembersihan lahan dan tinggal menunggu alat masuk. Namun hingga kini kompensasi yang diminta belum diberikan, sehingga perwakilan pemilik lahan mendatangi investor tambang emas. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan.